Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Almatin dengan NIM 53020210083. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penulisan karya ilmiah. Langsung saja ke pembahasan. 1. Cara mengembangkan tata tulis dalam penulisan karya ilmiah. Tata tulis ini diperlukan karena dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, mempermudah penilaian dan pertanggungjawaban. Teknik pengetikan jarak antara baris satu dengan yang lain pada isi bab adalah 2 spasi, batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah, masing-masing sesuai yang ukuran lebih 4 cm, 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. Penulisan judul atau bab menggunakan huruf kapital semua tanpa garis bawah dan titik. Pokok bahasan: 1. Tata penulisan kata. 2. Tata penulisan kalimat. 3. Tata penulisan paragraf. Dan yang keempat, tata penggunaan bahasa dan tanda baca. 1. Tata penulisan kalimat. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah atau berdiri sendiri. Contoh, siswa itu rajin. B. Kata turunan. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, buku-buku, gerak-gerik. Dan D. Gabungan kata. Yang kedua, tata penulisan kalimat atau unsur-unsur kalimat. Subjek. Subjek dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan siapa atau apa predikat. Predikat dapat diketahui dari jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa subjek. Objek dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Objek hanya terdapat pada kalimat yang predikatnya berupa kata kerja transitif. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek sebab tidak dapat dipasifkan. Keterangan. Posisi keterangan dapat berpindah-pindah di depan, di tengah, atau di akhir kalimat. Yang selanjutnya adalah tata penulisan paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Jenis paragraf pun beragam. Yang pertama ada paragraf deduktif, ada juga paragraf induktif, dan ada juga paragraf deduktif-induktif. Yang keempat, tata penggunaan bahasa. Berdasarkan pemakaiannya, bahasa memiliki bermacam-macam ragam sesuai dengan fungsi, kedudukan, serta lingkungannya. Ragam bahasa pada pokoknya terdiri atas ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan terdiri atas ragam lisan baku dan ragam lisan tak baku. Ragam tulis terdiri atas ragam tulis baku dan ragam tulis tidak baku. Tata penggunaan tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, pada singkatan nama orang, pada akhir singkatan gelar ataupun jabatan, dan juga sapaan. Untuk tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara, untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, dan juga di antara unsur-unsur dalam suatu rincian dan pembilangan. Yang selanjutnya adalah pemakaian tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian, atau juga sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian, dan juga terkadang digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang berikutnya adalah kepenulisan yang benar menurut PUEBI. Kepenulisan yang benar menurut PUEBI dalam aktivitas berbahasa tulis, khususnya penulisan karya tulis ilmiah, di samping pembendaharaan kata dan tata bahasa, ejaan memegang peranan yang cukup penting agar tulisan yang dibuat tertata dengan baik.
Penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya tulis ilmiah secara benar masih jauh dari yang diharapkan karena banyaknya dijumpai kesalahan dalam pemakaiannya. Banyaknya kesalahan ejaan yang terjadi dalam pemakaiannya itu menunjukkan bahwa masih diabaikannya persoalan penerapan ejaan dalam penulisan karya tulis. Kesalahan-kesalahan ejaan menjadi terpinggirkan karena penulis enggan untuk memperbaikinya atau malah tidak tahu bahwa yang ditulisnya itu salah atau terjadi kesalahan. Jadi untuk membuat karya tulis ilmiah yang sempurna, maka kita harus memperhatikan ejaan ataupun penggunaan tanda baca di dalam penulisan karya ilmiah itu. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya ini cukup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.